Halo guys, pada video kali ini kita akan membahas salah satu raket keluaran terbaru dari Li-Ning yang serinya Turbocharging Marshall. Nah, ini nih raket banyak sekali teman-teman request minta direviewkan ya. Tapi mohon maaf ya, baru bisa sekarang saya berikan reviewnya ya. Karena kemarin kita banyak sekali nge-review raket jadi tidak sempat. Jadi baru bisa saya berikan reviewnya sekarang guys ya. Nah, selain turbocharging Marshall yang saya pegang, di sini saya juga memegang Li-Ning Turbocharging Z-Boost, saudaranya ya. Dan ini sebagai bahan komparasi aja. Nah, kita akan lihat kira-kira perbedaannya apa. Pada video kali ini kita baru sebatas nge-review spek dan detailnya dulu. Kita akan lihat penampakannya seperti apa. Dan seperti biasa kita akan lihat untuk berat dan BP real di turbocharging Marshall ini untuk mengetahui karakter raket ini seperti apa dan raket ini cocok untuk siapa. Dan berhubung raket ini sudah sempat saya gunakan, jadi pada video kali ini selain spek dan review spek dan detailnya, kita juga akan memberikan first impressionnya ya. Jadi buat gambaran teman-teman sekalian guys ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai review Li-Ning Turbocharging Marshall. Li-Ning Turbocharging Marshall ini raketnya harganya lumayan ya jika dibandingkan dengan Turbocharging Z-Boost yang harganya di antara 600, 700, 800 ya. Nah, kalau Turbocharging Marshall ini harganya lebih mahal guys, hampir 1 juta ya. Kemarin saya beli hampir 1.900.000 berapa gitu guys ya. Dapat satu batang raket dan juga cover kain ya, tapi mohon maaf ini saya tidak bawa ya, kelupaan. Jadi modelnya cover kain yang model-model sekarang ya, jadi lumayan bagus ya, udah tebal gitu guys ya. Nah, raket ini ada dua pilihan warna, putih sama hitam. Saya pilih yang warna hitam, dan untuk pilihan beratnya ini saya ambil yang 4U guys ya, 4U ya. Satu lagi kalau nggak salah ada yang 3U nya guys ya. Nah, alasannya kenapa saya ambil 4U, karena biasanya kalau Li-Ning itu ada kecenderungan itu beratnya pasti suka naik guys ya. Dan memang benar, ini kemarin waktu saya timbang itu beratnya jatuhnya di 3U ya, 3U awal guys ya. Nanti kita akan lihat lebih detail guys ya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk cat desain dan finishingnya ya. Nah, kalau menurut saya, kesan saya melihat raket ini secara desain sebenarnya ini cenderung biasa aja ya, cenderung simple, cenderung sederhana, nggak ada yang aneh-aneh ya. Yang paling kelihatan ya kalau di raket yang saya pegang ini warna hitam ini, dia ada garis hijaunya ya. Nah, terus ada garis-garis berwarna silver gitu guys ya. Jadi secara desain ini sederhana banget ya. Untuk warnanya juga kombinasinya nggak banyak, dominan warna hitam, kemudian ada variasi hijau ya. Nah, hanya itu aja ya, tapi ini nanti tergantung selera. Kalau kita bandingkan dengan turbocharging Z-Boost ya, ini sebenarnya juga simple ya, tapi dia pilihan warnanya tuh ada banyak banget ya. Ada banyak banget ya, ada turbocharging Z-Boost yang warna apa, kemudian yang combat ada warna apa, kemudian yang drive ada warna apa. Kalau yang ini cuma hitam sama putih ya guys ya. Nah, cuma dia ada pilihan beratnya 4U sama 3U, itu nanti tergantung kalian juga ya. Kalian powernya udah bagus atau belum, atau kalian powernya biasa aja, atau ya tergantung gaya bermain ya, tergantung gaya bermain, level permainan kalian, seperti itu guys ya. Nah, sekarang kita ke bagian atas ya. Model frame-nya seperti ini ya, ini standar, nggak compact ya. Dan kalau saya perhatikan dan saya bandingkan dengan turbocharging Z-Boost, ini mirip guys, mirip ya, nggak ada yang tidak sama ya. Cuma memang ada yang berbeda itu di jumlah grommetnya guys. Jumlah grommetnya sama, ada penggunaan grommet O yang tidak biasa di Li-Ning ya, termasuk jumlah grommetnya itu tadi ya. Jumlah grommet di raket ini itu 76 ya, tidak biasa banget, karena biasanya kalau Li-Ning bermain di 72 ya, turbocharging Z-Boost saja 72, dan kebanyakan raket Li-Ning lainnya juga 72. Tapi di turbocharging Marshall ini jumlah grommetnya 76, dan ada grommet U juga di bagian bawah sini, 4 buah guys. Jadi memang tidak biasa. Tapi kalau soal frame shape-nya ini kurang lebih sama guys ya, bentukannya sama. Di bawah ini modelnya ya, kalau di turbocharging itu dia namanya trapezoidal ya, jadi memang tidak aerobox ya. Aeroboxnya ada, tapi dia di bagian tengah sini ya, bagian bawah itu kelihatan kayak ada lancipnya gitu kan, dan kemudian di bagian atas itu dia seperti kayak ngebuka gitu guys ya. Jadi karakter turbocharging ya seperti ini guys ya. Oke, kemudian cekungan lower frame-nya di sini, jadi tengah agak atas sedikit guys.
Oke, kemudian lebar power frame-nya ini standar ya, kalau saya bandingkan dengan turbocharging ZBoost ya kurang lebih sama ya. Oke, termasuk cekungan power frame-nya juga sama guys ya. Nah, apa yang bisa kita temukan di bagian frame-nya? Nah, di sini ada titik 3 berwarna hijau dan ada titik juga yang menandakan ini itu di tengah ya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada tulisan Marshall di bagian dalam frame dan ini modelnya silver gitu ya. Kemudian kita bisa lihat di sini subwind ya. Karena untuk raket turbocharging itu sebenarnya termasuk raket tipe speed ya. Dan di sini ada keterangannya headlight ya. Headlight ya. Nah, cuma headlightnya itu ya mungkin berdasarkan feeling ya. Tapi kalau dilihat dari angka BP-nya ini sebenarnya enggak headlight ya. Nanti kita akan lihat BP-nya berapa guys ya. Oke, kemudian di bagian kiri kita bisa lihat ada teknologi HDF Shock Absorption System ya. Hanya itu aja. Kalau kita bandingkan dengan turbocharging ZBoost, ini secara teknologi banyak banget ya. Ada seperti MPCF, Reinforced Technology, ada materialnya di sini ultra carbon, dynamic optimum frame, kemudian Aerotech beam system, kemudian ada TB nano, ada UHB SAF, ada macam-macam nih guys, stability torsion angle dan lain sebagainya ya. Tapi kalau di sini itu dia tidak banyak ya. Tapi jangan khawatir ya, bukan berarti tidak enak ya. Karena ya saya nggak tahu kenapa juga ya. Mungkin yang di turbocharging ZBoost dan saudara-saudaranya diperlihatkan banyak sekali teknologi untuk memikat konsumen ya. Mungkin bisa aja seperti itu. Kalau di sini yang paling kelihatan di sini ya HDF Shock Absorption System ya. Kemudian di sini ada Sharp Wind ya untuk apa ya, menunjukkan kalau karakter raket ini tuh dia memiliki aerodinamika yang bagus, hambatan anginnya sedikit. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ya kilometer U-nya, kemudian di bagian hijaunya di sini logo Li-Ning. Kemudian kita beralih ke bagian shaftnya. Nah, di shaftnya ini ya seperti sampaikan tadi, ini desainnya simple aja. Jadi ada garis lurus ya, warna hijau, ada titik 3 juga. Kemudian di sini ada turbocharging. Kemudian di sini ada, saya nggak tahu ini semacam simbol atau apa, desain apa ini ya, kurang tahu juga. Kemudian di sampingnya di sini ada Marshall ya. Marshall, kemudian ada garis silver ya, tidak beraturan gitu guys, lurus tapi dia tidak simetris ya. Oke, kemudian di baliknya ya, nah ini juga ada Marshall gini guys ya, tulisan Marshall. Oke, kemudian kita ke bagian konnya. Nah, model konnya juga model kon-kon biasa ya, belum yang model terbarunya Li-Ning ya. Nah, di bagian konnya kita bisa lihat di sini ada logo, nama brandnya, kemudian ada spesifikasinya, hologram, logo brand, kemudian ada bulatan ya. Kalau kita gerakan kanan kiri itu ada cahaya yang mengikuti. Jadi kalau yang asli itu kalau kita gerak-gerakan seperti ini itu cahayanya mengikuti guys ya. Oke. Nah, untuk spesifikasinya raket di sini seperti yang tertera 4U-G6 ya. Dengan tension itu dia maksimal 28 lbs ya. Kalau kita perhatikan ya, Li-Ning keluaran terbaru dengan Li-Ning yang sebelumnya memang ada penurunan di besaran tension. Kalau dulu Li-Ning kebanyakan bermain di 30, tapi sekarang kebanyakan di 28. Nggak tahu ya mengikuti Yonex atau bagaimana, tapi informasinya juga ya biar mengurangi apa guys ya, terjadi patah ya. Karena kalau misalkan 30 mungkin orang akan beranggapan oh berarti 30 kuat, atau lebih lagi sedikit mungkin kuat ya. Nah, mungkin terjadi patah atau gimana, jadi amannya di 28. Jadi kalau 28 orang iseng-iseng atau pengen naikin 129 masih aman ya, mungkin seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman mungkin ada yang tahu ya, boleh silahkan komen di bawah guys ya. Oke, grip size-nya seperti ini, G6 asik. Saya yakin kebanyakan orang Indonesia pasti suka dengan karakter grip size yang seperti ini. Kemudian end cap-nya seperti ini guys. Nah, sudah kita timbang beratnya di 85, sekian gram ya, kalau diberikan 86, jadi udah masuk 3U awal guys ya. Jadi ya agak berat ini guys ya, feelingnya agak berat ya. Dan BP-nya ini hampir 300 guys, hampir 300 ya. Jadi kalau kita lihat dari angka BP-nya ini bukan angka untuk angka headlight guys ya. Kalau headlight ya di beberapa brand standarnya di bawah 285 atau 290 ya. Tapi kalau udah hampir 300 itu udah di beberapa brand, banyak brand itu udah masuk head heavy guys ya. Tapi bisa juga modelnya kayak Yonex yang dia berdasarkan feeling atau karakter raket speed, makanya dia disebut headlight ya. Tapi kalau buat saya pribadi, ini raketnya
raket yang tipe power dan juga speed ya. Kuat di power dulu, kemudian baru speed. Speednya didapat karena dia bentukan framenya itu ya ada lancip-lancipnya. Tapi ya powernya tetap terlalu kuat guys, karena secara berat, secara BP ini lumayan. Dan sudah kita gunakan juga, dan memang raket ini yang saya rasakan malah raket power, bukan raket speed ya. Buat kalian yang mungkin secara power udah bagus, mungkin speednya akan terasa ya, kombinasi power dan juga speed. Tapi kalau kalian mencari raket tipe speed, nah ini speednya mungkin akan terasa berbeda, karena menurut saya ini tetap swingnya tidak ringan kalau yang raket yang benar-benar headlock guys ya. Jadi ya itu tadi ya, ini raket power dan juga speed ya, menurut saya seperti itu ya. Dan raket ini menurut saya cocok banget ya di dalam permainan ganda yang secara tempo permainan itu temponya cepet ya. Nah jadi kalau kalian yang suka quick smash, kemudian smash beruntun, mestinya menggunakan raket ini enak ya. Kombinasi power kemudian drive ini mestinya raketnya masuk guys ya. Dan setelah saya gunakan ya di 2 game ya, udah mencoba raket ini di 2 game, memang raket ini secara power asik banget guys ya, secara power asik banget. Saya terkesan dengan powernya, feel solidnya dapat, stabilannya juga bagus guys ya. Nah untuk shaftnya sendiri, nah menurut saya ini cenderung medium ya. Mediumnya cenderung ke flex. Kalau kita bandingkan dengan saudaranya turbocharging Z Boost, oke, ini kurang lebih hampir sama. Cuma kalau saya rasa-rasa untuk yang turbocharging Z Boost ini, itu dia feel flexnya lebih mudah. Kalau kita tekan seperti ini, feel flexnya lebih mudah keluar. Kalau ini dia tidak begitu ya. Jadi ini sedikit lebih hard ya menurut saya jika dibandingkan dengan turbocharging Z Boost-nya ya. Nah, untuk kesan pertama ketika menggunakan 2 raket ini, kalau dulu turbocharging Z Boost pertama kali pakai, saya merasakan seperti kayak ada dorongan gitu guys ya. Nah, kalau di Marshall ini saya tidak merasakan adanya dorongan itu. Mungkin karena faktor stiffness-nya itu tadi, yang turbocharging Z Boost itu terasa lebih ngeflex, makanya dia seperti terasa ada dorongan ya. Nah, seperti itu ya. Dan menurut saya raket ini akan lebih maksimal dan pas dipakai buat teman-teman yang secara permainan suka bermain power, kemudian juga kontrol dan juga speed ya. Tapi utamanya power dan juga speed ya. Dan secara power kalian sudah ada ya. Kalau kalian powernya mungkin masih biasa-biasa aja, menurut saya pasti kalian butuh adaptasi ya. Dan akan lebih ramah jika menggunakan turbocharging Z Boost-nya. Karena secara shaft-nya dia terasa lebih ngeflex. Nah, mungkin saya rasa itu aja review kita kali ini. Kita membahas Li-Ning turbocharging Marshall, spek dan juga detailnya, dan juga kemudian first impression-nya seperti itu yang setelah saya rasakan menggunakan raket ini di dalam 2 game ya. Masih kita coba lagi, dan nanti untuk review pemakaiannya ditunggu aja ya. Nah, untuk informasi untuk raket ini saya pasangkan dengan senar DS63 ya, senar dengan ketebalan 0,63 mm, medium feeling ya. Dan saya lagi suka juga dengan senar ini ya. Tarikannya saya request di 28 crossnya, mainnya 26 lbs, mesin digital 4 simpul, hitting soundnya seperti ini guys. Nyaring guys. Secara performa saya puas ya. Buat teman-teman yang mungkin penasaran, ini juga sudah saya review, bisa kalian cek aja nanti di kolom deskripsi, saya sertakan di situ ya. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Untuk review pemakaiannya ditunggu aja. Buat teman-teman yang mungkin ada request dibandingkan dengan apa, kemarin sudah ada yang minta dibandingkan dengan X-Force Canon Pro, kemudian X-Stroke 3 DGST, ya ditunggu aja ya. Kita sudah coba dengan X-Force Canon Pro ya, nanti pembahasannya nanti di luar video ini ya. Kita jumpa lagi pada video yang lainnya. Salam sehat, salam olahraga.